Sebelum ke pembahasan, as always, like, share, and subscribe supaya video-video dari channel ini mudah tersebar dan ditemui banyak orang. Dengan begitu kalian juga akan membuat fandom stores di Indonesia semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke bahasannya. This where the fun begins. Setelah sebelumnya fans diberi kabar buruk soal EA yang tidak akan menggarap Battlefront 3, belakangan ini Stars akhirnya mengumumkan dan merilis cinematic trailer dari game terbaru mereka, Stars Eclipse. Eclipse ini jadi video game pertama yang bertimeline di era The High Republic alias pada masa keemasan Jedi Order dan Galactic Republic. Eclipse berfokus pada konflik di sekitar wilayah Outer Rim galaksi dengan menampilkan cerita orisinil serta karakter baru yang unik dengan jalan, kemampuan, dan peran mereka sendiri. Eclipse jadi game action adventure bercabang yang dapat dimainkan dalam berbagai cara. Setiap pilihan akan menjadi inti dari pengalaman karena setiap keputusan dapat memiliki dampak dramatis yang berbeda pada jalannya cerita. Sang Padawan bakal coba membreakdown cinematic trailernya secara singkat. Trailer dibuka dengan sosok alien yang sedang bersiap-siap memukul drum besar. Terlihatlah proses terjadinya Eclipse yang di sepanjang trailer, Eclipse semakin menjadi Eclipse yang sempurna pada akhirnya. Next, kita diperlihatkan dengan luar angkasa, asteroid, dan 3 planet berjajaran dengan sebuah kapal rusak yang mendekati planet. Ada yang bilang ini adalah Yavin System, yang paling belakang Yavin 4, yang di tengah Yavin, dan yang paling depan kemungkinan planet lain di Yavin System yang belum pernah kita ketahui. Make sense kalau memang ini Yavin System, karena sesuai deskripsi gamenya di mana game ini berpusat pada wilayah Outer Rim galaksi. Tapi bisa saja ini sistem lain di Outer Rim yang belum pernah kita lihat. Kita belum tahu pasti. Jujur aja scene ini mengingatkan Sang Padawan dengan salah satu scene Razor Crest di The Mandalorian Season 2. Kita pun diperlihatkan dengan suasana dalam planet. Di sini terlihat ada seorang penjaga berpenampilan biru yang mengingatkan kita dengan Senate Guard dari prequel. Semakin dalam kita diperlihatkan dengan suasana pasar di planet yang kemungkinan masih planet yang tadi. Dilihat dari penjaga berpenampilan biru tadi juga berpatroli di tempat ini. Terlihat banyak ras spesies yang belum pernah kita lihat dan juga yang familiar termasuk Mon Calamari, Rodian, dan Duros. Speeder berlaju kencang di suatu planet yang belum diketahui. Scene ini jadi callback ke Anakin yang memakai speeder di Attack of the Clones. Akhirnya satu-satunya karakter yang paling kita kenal terlihat di trailer ini, Grandmaster Yoda atau Prime Yoda, yang lebih muda 200 tahun dari penampilannya di prequel. Di ruangan Jedi Council, Yoda terlihat memandang matahari lewat jendela seolah sebuah ancaman muncul dan bangkit dari bayang-bayang. Yang mungkin yang dilihat Yoda ini adalah berlangsungnya Eclipse, di mana Eclipse inilah yang membuat sosok ancaman ini bangkit. Kembali ke pasar di planet tadi, kita diperlihatkan dengan Disciples of the Force, kelompok pemuja Force yang pertama kali kita lihat di Rogue One: A Star Story. Selain Disciples of the Force, sebenarnya di scene sebelumnya kita juga bisa melihat Central Isopter, kelompok kultus yang juga pertama kali muncul di Rogue One. Memang suasana pasar di planet ini mengingatkan kita dengan suasana kota Jeddah di Rogue One. Dan juga karena Disciples of the Force ini sering kita lihat di Jeddah, bisa saja kalau ini bukan Naboo atau batu, mungkin ini adalah planet Jeddah. Terlihat sosok droid seri 3PO yang sangat mirip dengan si 3PO di The Phantom Menace. Kalau memang ini 3PO, make sense kalau ini 3PO sebelum ditemukan dan dibangun ulang oleh Anakin di prequel. Dua orang Jedi sedang berlatih duel satu sama lain di sebuah tempat yang terlihat seperti salah satu dari kuil Jedi. Ada yang bilang ini adalah kuil Jedi Valoron dari game VR Tales from the Galaxy's Edge. Sebuah kapal mendarat di suatu planet berair yang mengingatkan kita dengan Kashyyyk. Kita bisa melihat ada bangkai kapal N1 Starfighter dari Naboo terdampar di sini. Sekelompok fighter terbang menuju ke sebuah markas atau benteng yang memiliki sebuah simbol di depannya. Kita diperlihatkan dengan seorang Neimoidian yang kemungkinan adalah bagian dari Trade Federation yang kita kenal di prequel. Ini menandakan kalau memang Trade Federation sudah terlibat dalam konflik di galaksi sebelum adanya Palpatine dan Separatis. Dua Jedi menyalakan saber mereka dan bersiap melawan sekelompok pasukan di suatu planet es. Masih belum pasti siapa musuh yang dihadapi Jedi ini. Mengingat Sith di era ini masih belum muncul kembali dan terlibat dalam konflik galaksi, mungkin yang dilawan Jedi ini siapa lagi kalau bukan para Nihil. Dilihat dari senjata yang mereka pakai, mirip seperti senjata yang dipakai oleh Marchion Ro, pemimpin para Nihil.
Sejauh di novel, komik, dan audiobooknya, Nihil memang adalah villain utama dari saga The High Republic. Mereka bukan Sith. Singkatnya, Nihil adalah Space Viking di Star Wars. Terlihat ratusan bahkan mungkin ribuan pasukan siap bertempur melawan musuh yang masih belum diketahui. Dilihat dari armornya, pasukan ini memiliki simbol yang sama dengan simbol yang ada di benteng di scene sebelumnya. Masih belum diketahui sebenarnya faksi apa ini dan apa mereka bersekutu dengan Jedi dan Republik atau malah musuh. Menariknya, di scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan space battle yang melibatkan faksi misterius ini menyerang Lucree Hawk, battleship milik Trade Federation. Jadi kemungkinan besar sudah jelas kalau faksi ini adalah musuh Trade Federation di ceritanya. Walau begitu, tidak menutup kemungkinan faksi misterius ini juga memusuhi Jedi dan Republik. Drum pun berhenti, kita pun diperlihatkan dengan tampilan wajah alien yang memukul drum sejak awal. Masih belum diketahui juga spesies apa dan dari faksi mana mereka ini. Muncul seseorang dengan lendir hitam yang sepertinya masih spesies yang sama dengan spesies yang memukul drum tadi. Trailer pun berakhir dengan eclipse total yang memperlihatkan title logo dari game ini. Sang Padawan cukup hype dengan game ini, apalagi karena ini adalah bagian dari The High Republic, proyek multimedia ambisius yang sedang gencar-gencarnya dikerjakan oleh Lucasfilm. Soal cinematic trailernya, Sang Padawan bisa bilang kalau ini terasa Star Wars-nya. Dan di saat yang bersamaan, Sang Padawan juga merasakan hal-hal baru dari apa yang ditampilkan lewat trailer ini. Walau ini adalah bagian dari The High Republic, trailer ini tidak secara keseluruhan memperlihatkan berbagai hal-hal familiar dari The High Republic. Tidak ada karakter-karakter utama dari The High Republic sebelumnya, bahkan Nihil dan Drengir pun tidak terlihat di trailer ini. Karakter High Republic yang paling jelas hadir di trailer ini hanyalah Yoda. Sebenarnya Sang Padawan mengira kalau salah satu dari dua Jedi yang sedang berduel ini adalah Vernesta Roh. Dan juga perempuan ini mengingatkan Sang Padawan dengan Avar Kriss karena benda yang ada di kepalanya. Tapi Sang Padawan masih ragu kalau itu mereka. Selain banyaknya karakter yang absen di trailer ini, walau memang terasa Star Wars-nya, first look Eclipse ini kurang terasa seperti di High Republic. Berbanding terbalik dengan di High Republic yang adalah masa-masa keemasan dan kejayaan Jedi dan Republic, justru Sang Padawan merasa Eclipse ini sangatlah gelap dan terlihat seperti di saat dimulainya akhir-akhir era di High Republic. Makna di balik Eclipse sendiri bisa jadi mengarah pada berakhirnya masa-masa kejayaan dan kedamaian. Dan mungkin Eclipse juga berkaitan dengan ancaman atau musuh yang dihadapi Jedi dan Republik di sini, di mana Eclipse atau gerhana lah yang membangkitkan sosok musuh besar ini. Hipotesis Sang Padawan bisa benar, bisa juga salah. Kita masih belum tahu secara jelas karakter, storyline, dan timeline dari game ini. Karena ini baru hanya first look cinematic trailernya saja. Dan memang gamenya sendiri masih dalam development awal. Tanggal rilisnya masih belum diketahui. Jadi seenggaknya kita tunggu sampai sekitar 2024. Ya, kita tunggu aja update-update selanjutnya dari Star Wars Eclipse ini. Untuk update berita yang lebih cepatnya bisa kalian follow Instagram dan Twitter di @sangpadawan. Gimana menurut kalian? Like, share, and subscribe. Cek video lainnya, follow juga Sang Padawan di media-media lain. The Force will always be with you.